Kemudian yang kedua, surat kuasa itu bersifat konsensual, yaitu mengacu pada pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur terkait dengan syarat-syarat sah perjanjian, yaitu diantaranya ada masalah kecakapan, masalah kesepakatan, dan juga masalah kausal yang halal maupun objek-objek yang bisa dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Nah, di dalam surat kuasa sendiri, sifat konsensualnya atau kesepakatannya itu bisa secara diam-diam maupun secara terang benderang di dalam bentuk lisan maupun secara tertulis. Misalnya nih, teman-teman ditunjuk oleh seseorang untuk mewakili kepentingan hukumnya dengan secara lisan. Apakah surat kuasa itu sah? Sah secara hukum. Kemudian, apakah di dalam bentuk dalam bentuk tulisan juga sah? Sah selama unsur-unsur di dalam surat kuasa itu terpenuhi. Itu yang pertama. Jadi dia bisa secara diam-diam maupun secara apa terang benderang dalam bentuk tertulis maupun bentuk lain gitu. Kemudian yang ketiga, karakter daripada surat kuasa ini juga memberikan yang namanya garansi kontrak yang diatur di dalam pasal 1806 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang bermakna sebenarnya ketika seorang penerima kuasa mewakili pemberi kuasa, ada beberapa hal yang kemudian di lapangan ditemukan tidak bisa diselesaikan secara secara normatif saja, tetapi dihadapkan dengan tantangan-tantangan. Misalnya, ketika penerima kuasa mengambil keputusan di lapangan, dia juga harus mempertimbangkan kepentingan daripada si pemberi kuasa. Nah, ketika tindakan yang dilakukan itu mengakibatkan kerugian kepada pemberi kuasa dan itu tidak disebutkan secara detail di dalam surat kuasa, maka si penerima kuasa itu memberikan garansi atau jaminan untuk bertanggung jawab atas tindakan tersebut. Itu adalah sifat-sifat surat kuasa. Kemudian kita membahas terkait dengan berakhirnya surat kuasa itu bisa terjadi karena pencabutan dari pihak pemberi kuasa secara sepihak. Dalam artian, si pemberi kuasa kapanpun bisa melakukan pencabutan kuasa terhadap si penerima kuasa atau kuasa hukumnya. Yang dimana pemberi kuasa tidak perlu memerlukan yang namanya persetujuan dari penerima kuasa ketika pemberi kuasa melakukan pencabutan kuasa. Kemudian yang kedua, dia bisa melakukan pencabutan kuasa dengan secara tertulis atau dengan meminta kembali surat kuasa yang telah diberikan kepada penerima kuasa. Dan juga pemberi kuasa juga bisa melakukan secara diam-diam. Misalnya, apa sih dalam bentuk secara diam-diam? Misalnya, pemberi kuasa A sudah menunjuk nih kuasa hukumnya si B. Tetapi di dalam perjalanan penanganan perkaranya, tiba-tiba si pemberi kuasa ini memberikan kuasa juga kepada pihak si C. Sehingga ini kan tidak ada pemberitahuan dari si pemberi kuasa kepada penerima kuasa si B tadi. Sehingga kuasa yang diterima oleh si B itu dianggap dicabut oleh pemberi kuasa secara diam-diam. Sebagaimana ketentuan pasal 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini. Yang kedua, berakhirnya surat kuasa itu bisa diakibatkan oleh meninggalnya pemberi kuasa. Dalam hal ini, ketika terjadi atau meninggalnya pemberi kuasa, maka secara hukum ini berlaku syarat subjektif di dalam syarat-syarat sah perjanjian, yaitu meninggalnya pemberi kuasa dengan sendirinya
mengakhiri kuasa itu mengakhiri kuasa itu secara hukum, sehingga tidak diperlukan yang namanya gugatan di dalam pengadilan untuk menyatakan adanya entah itu wan prestasi ataupun pencabutan kuasa itu dengan sendirinya berakhir. Kemudian yang ketiga, penerima kuasa juga berhak melepas kuasa dengan cara memberitahukan terlebih dahulu kepada pemberi kuasa atau prinsipal. Kemudian pelepasan yang dilakukan oleh penerima kuasa itu harus mempertimbangkan kepentingan si pemberi kuasa dalam hal misalnya sudah berjalan proses persidangan katakanlah. Kemudian pada waktu pembuktian si kuasa hukumnya tiba-tiba melakukan pencabutan kuasa ataupun pelepasan kuasa yang dimana ketika pembuktian itu sangat merugikan si prinsipal dalam hal pembuktian. Ketika pembuktian itu tidak maksimal dan tiba-tiba kuasa hukumnya dicabut, itu kan akan memberikan dampak yang sangat merugikan bagi si penerima kuasa. Kemudian yang keempat, di dalam surat kuasa juga dikenal dengan surat kuasa mutlak yang dapat mengatur terkait dengan ketentuan para pihak tidak bisa mencabut surat kuasa tersebut ataupun dengan kondisi si pemberi kuasa meninggal dunia. Tapi di dalam perkembangan hukumnya, ketentuan ini sebenarnya tidak diatur secara spesifik terkait dengan surat kuasa mutlak di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tetapi muncul dari prinsip selama tidak dilarang oleh hukum, maka diperbolehkan. Nah, di dalam penggunaan kuasa mutlak ini, sejauh yang saya tahu, pembatasannya hanya uh, di Kementerian BPN yang melarang adanya kuasa mutlak di dalam jual beli pertanahan dan juga yang membatasi itu. Kemudian adapun jenis-jenis kuasa yaitu ada bentuknya dalam bentuk kuasa umum. Kemudian dalam kuasa umum ini hanya terkait dengan mengurus ataupun merawat harta kekayaan dari pemberi kuasa. Misalnya pemberi kuasa tinggal di Jakarta, kemudian si prinsipal punya aset ataupun rumah di Jogja yang difungsikan sebagai villa. Nah, di dalam proses pengurusan perawatan harta kekayaan daripada prinsipal, itu si prinsipal menunjuk dengan bentuk surat kuasa umum, walaupun pada prakteknya jarang sekali orang yang mengurus rumah ataupun mengurus apa keperluan administrasi si prinsipal itu menggunakan bentuk kuasa umum dalam bentuk tertulis. Kemudian jenis yang kedua itu adalah surat kuasa khusus yang digunakan di dalam proses litigasi. Terus kemudian yang ketiga juga dikenal juga jenis surat kuasa sebagai kuasa perantara, yang dimana praktek ini tuh terjadi ketika misalnya perusahaan ataupun pebisnis A punya produk nih, misalnya menghasilkan ya produknya misalnya dia produksi tempe, tetapi ketika dia ingin menjual tempe itu kan dia membutuhkan seorang perantara ataupun makelar untuk mencarikan si pembelinya. Nah, di dalam bentuk perdagangan seperti itu, si makelar ataupun perantara itu memperoleh kuasa dari si distributor itu untuk menjualkan barang itu, sehingga nanti jika terjadi kesepakatan di dalam bentuk perjanjian yang bertanda tangan adalah si pemberi kuasa dan juga pihak ketiga. Itu. Kemudian ada juga dikenal kuasa istimewa yang dimana berdasarkan pasal 1796 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pasal 157 HIR dan 184 RBG, surat kuasa istimewa itu harus memenuhi dua syarat. Pertama,
dia bersifat limitatif. Dalam hal-hal yang oleh hukum hanya diperbolehkan untuk dilakukan oleh si prinsipal sendiri. Sehingga surat kuasa istimewa ini bersifat urgent sekali. Urgent sekali dalam sebentar, sebentar. Urgent sekali di dalam hal-hal yang terbatas, misalnya memindahkan harta benda milik prinsipal ataupun menyimpan harta benda si prinsipal di dalam bentuk hak tanggungan, apotik, dan ataupun dalam proses penggadaian. Itu dibutuhkan yang namanya surat kuasa istimewa. Kemudian di dalam menandatangani perjanjian misalnya. Ketika prinsipal berhalangan untuk hadir, maka dia diberikan keleluasaan untuk memberikan kuasa istimewa kepada pihak tertentu untuk dapat melakukan kesepakatan perjanjian dengan pihak ketiga. Kemudian yang bagian C, yaitu kuasa istimewa itu digunakan di dalam hal sumpah penentu ataupun sumpah tambahan di dalam proses persidangan. Misalnya sumpah penentu itu misalnya di dalam gugatan wan prestasi. Dalam hal pembuktian, ternyata si penggugat tidak bisa nih membuktikan bahwa adanya wan prestasi yang dilakukan oleh pihak tergugat dikarenakan perjanjiannya itu secara lisan. Sehingga si penggugat itu meminta kepada majelis hakim untuk tergugat melakukan yang namanya sumpah penentu. Agar apa? Agar dapat mendukung dalam hal pembuktian yang dilakukan oleh penggugat. Karena kesulitan alat bukti, karena tidak ada bukti perjanjian secara tertulisnya, hanya secara lisan. Kemudian di dalam hal sumpah tambahan yang dapat dimintakan oleh majelis hakim kepada para pihak maupun tergugat penggugat maupun tergugat di dalam proses persidangan. Dalam hal ini misalnya nih majelis hakim menemukan adanya bukti tetapi bukti itu tidak kuat atau perolehannya tidak sah secara hukum, maka majelis hakim dengan adanya bukti permulaan itu dia meminta kepada para pihak ataupun salah satu pihak untuk memberikan sumpah tambahan. Nah, di dalam hal si saksi ataupun para pihak ini tidak bisa hadir ataupun datang secara langsung di dalam persidangan, itu bisa diberikan kuasa kepada kuasa hukumnya, yaitu dalam bentuk surat kuasa istimewa. Kemudian yang kedua, selain kuasa istimewa ini bersifat limitatif, dia juga harus dalam bentuk akta otentik, yang dimana akta otentik itu harus dalam bentuk akta yang dikeluarkan oleh notaris. Jadi dia wajib sekali dalam bentuk akta otentik ini. Jika tidak memenuhi dua unsur ini, maka surat kuasanya itu tidak memenuhi syarat formil sebagai surat kuasa istimewa. Kemudian di dalam bentuk surat kuasa pun ada yang dikenal sebagai kuasa yang menurut hukum, dalam artian si prinsipal itu tidak perlu memperoleh kuasa di dalam hal melakukan mengurus kepentingan-kepentingan hukumnya karena sudah diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Misalnya dalam hal pertama mewakili anak yang berada di bawah perwalian. Sebagaimana ketentuan pasal 51 Undang-Undang Perkawinan, ketika seorang anak itu belum dewasa atau 18 tahun, kemudian ditunjuk seorang wali berdasarkan penetapan pengadilan, itu si wali itu tanpa memperoleh kuasa dari si anak, dia sudah berhak secara hukum untuk mewakili kepentingan hukum si anak. Kemudian yang kedua, kurator atas orang yang tidak waras ataupun
orang dengan gangguan jiwa itu ditunjuk dulu walinya untuk mewakili kepentingan hukumnya. Kemudian yang ketiga, orang tua terhadap anak itu tidak perlu membutuhkan surat kuasa karena sudah diatur di dalam undang-undang perkawinan bahwa yang mewakili kepentingan si anak adalah si orang tuanya. Kemudian balai harta peninggalan. Jadi ketika teman-teman di dalam perkara kepailitan ataupun PKPU, ketika teman-teman tidak menunjuk kurator di dalam kepailitan, maka secara otomatis akan ditunjuk Balai Harta Peninggalan sebagai kurator karena itu sudah diatur di dalam Undang-Undang Kepailitan, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Dan yang kelima adalah direksi ataupun pengurus badan hukum seperti misalnya direksi dalam hal mewakili kepentingan perusahaan di dalam maupun di luar pengadilan sebagaimana ketentuan pasal 98 Undang-Undang Perseroan Terbatas itu sudah diatur. Dan begitupun direksi BUMN dalam bentuk perseroan itu pun sudah diatur di dalam Undang-Undang BUMN, berhak mewakili secara langsung. Kemudian yang ketujuh, pimpinan ataupun perwakilan perusahaan asing di Indonesia. Itu sudah diatur di dalam Undang-Undang Penanaman Modal Asing ketika perusahaan asing membuka cabang ataupun membuka perwakilannya di uh, negara Indonesia gitu. Biasanya dikenal chief representation atau apa gitu, saya lupa. Kemudian ya pimpinan cabang perusahaan di wilayah domestik atau di daerah misalnya. Misalnya Bank BNI pusat di pusat dia kan punya direktur tuh. Dan kemudian misalnya di Jogja dia punya kantor cabang Bank BNI Jogja. Nah, pimpinan cabang itu dia secara langsung memperoleh kewenangan untuk mewakili Bank BNI cabang Jogja di dalam maupun di luar persidangan. Dasar hukumnya adalah jurisprudensi sehingga di dalam prakteknya karena dibutuhkan yang namanya proses hukum yang cepat ataupun efektif, jadi tidak perlu harus menunggu direktur pusat, tetapi pimpinan cabang bisa mewakili yang namanya kepentingan BNI cabang Jogja tadi itu seperti saya kasih contoh tadi itu. Teman-teman, kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan saja tanpa harus menunggu. Kemudian bentuk kuasa di pengadilan yaitu bisa secara lisan, yaitu diucapkan di hadapan ketua pengadilan bagi orang yang buta aksara, membaca ataupun menulis. Tapi dalam prakteknya surat kuasa lisan ini sudah jarang sekali ditemukan karena ya melek baca dan menulis sudah lumayan meningkat walaupun di daerah-daerah terpencil misalnya masih ada yang masih ada orang-orang yang buta aksara gitu. Kemudian kuasa juga bisa ditunjuk secara langsung di dalam gugatan ataupun permohonan yang diajukan dengan langsung menunjuk kuasanya siapa gitu. Kemudian dalam bentuk surat kuasa khusus itu harus memenuhi yang namanya syarat formil yang dimana dia harus dalam bentuk tertulis, dia boleh dalam bentuk di bawah tangan ataupun dalam bentuk akta autentik, dan juga harus disebutkan nomenklatur khusus di dalam surat kuasa khusus tersebut. Nah, sebenarnya surat kuasa khusus ini tidak diatur secara detail di dalam HIR maupun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tetapi dalam perkembangannya diatur melalui Surat Edaran Mahkamah Agung yang sebenarnya SEMA itu tidak berlaku secara
eksternal tetapi berlaku secara internal di dalam lembaga pengadilan, yaitu mengatur terkait dengan 5 hal yang wajib dipenuhi di dalam surat kuasa khusus. Pertama, dia harus berbentuk tertulis, kemudian menyebut secara jelas dan spesifik kuasa yang digunakan di dalam pengadilan itu untuk apa. Misalnya untuk mengajukan gugatan wan prestasi ataupun gugatan PMH, gugatan perwalian anak, gugatan pembagian waris, itu harus disebutkan secara spesifik di dalam surat kuasa khusus. Kemudian ketiga, menyebutkan kompetensi relatif pengadilannya di pengadilan mana, itu harus disebutkan di dalam surat kuasa. Kemudian yang keempat, menyebut identitas dan kedudukan para pihak. Dalam hal ini, pemberi kuasanya siapa, si penerima kuasanya siapa, dan si penggugatnya siapa atau pemohonnya siapa, itu harus disebutkan di dalam surat kuasa, termasuk pihak yang diajukan gugatan atau pihak lawan itu harus dimasukkan di dalam surat kuasa. Nah, syarat formil ini harus dipenuhi secara keseluruhan, yaitu bersifat kumulatif. Kemudian bentuk formilnya, dia wajib berbentuk surat, yaitu bisa dalam bentuk akta notaril, kemudian dalam prakteknya dibuat di hadapan panitera dan sebagainya, itu harus berdasarkan kompetensi relatif, kemudian dilegalisir oleh ketua PN. Yang sebenarnya ketentuan ini sudah tidak berlaku. Tetapi kemudian apa saja sih problematik di dalam surat kuasa? Nah, selama saya berpraktik itu yang paling umum ditemukan di dalam permasalahan surat kuasa itu adalah yang pertama biasanya tidak menyebut subjek ataupun prinsipal dan objek perkaranya apa. Misalnya di dalam gugatan waris tidak disebutkan pihak ahli warisnya siapa saja, kemudian harta warisannya apa saja. Itu biasanya ditemukan di dalam praktek seperti itu. Kemudian menggunakan surat kuasa umum di dalam proses persidangan, yaitu kuasa yang terlalu menyebutkan dalam proses, misalnya sampai disebutkan untuk mendamaikan para pihak ataupun mengurus urusan administrasi prinsipal di luar pengadilan. Kemudian yang ketiga maksud saya, kuasa yang dibuat oleh pihak yang tidak berwenang. Misalnya nih, perusahaan diwakili oleh komisaris misalnya. Misalnya kuasa hukumnya menerima kuasanya itu dari komisaris, bukan direktur sebagaimana ketentuan pasal 98 tadi. Nah, si pemberi kuasanya itu tidak memiliki yang namanya legal standing untuk memberikan itu kuasa kepada si penerima kuasa. Yang berwenang adalah direksi. Kemudian yang keempat, tidak menyebutkan kompetensi relatif, yaitu kompetensi wilayah pengadilan mana nih yang harus untuk mengajukan gugatan dan sebagainya. Kemudian yang kelima, landasan surat kuasa substitusinya tidak disebutkan di dalam surat kuasa utama. Ini yang keenam, surat kuasa yang dibuat di luar negeri ataupun yang dibuat oleh warga negara asing itu wajib dilegalisir di KBRI tempat si warga negara asing itu. Misalnya, teman-teman ditunjuk sebagai kuasa hukum oleh warga negara Turki. Saya dan Pak Imam itu sempat ditunjuk oleh warga negara Turki untuk mewakili kepentingan hukumnya di dalam mengajukan gugatan cerai terhadap istrinya. Kebetulan istrinya adalah orang Indonesia yang tinggalnya di Surabaya. Nah, di dalam proses tanda tangan kuasa itu, si warga negara asing membuat kuasa di dalam bentuk bahasa Turki
dan dalam bentuk bahasa Indonesia yang kemudian ditranslate oleh translator yang terdaftar di sana, dibuatkan apostilnya, kemudian juga dilegalisir di KBRI di Turki, sehingga baru bisa dikirim ke Indonesia sesuai dengan ketentuan ya peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Kemudian khusus untuk surat kuasa kasasi harus dibuat secara tersendiri, bukan berdasarkan kuasa khusus dalam pengadilan tingkat pertama ataupun banding. Nah, itu. Nah, itu untuk penyampaian materinya, dan sekarang kita bahas terkait dengan bentuk-bentuk surat kuasa itu bagaimana sih bentuknya. Ini hanya contoh saja. Di dalam perkembangannya teman-teman nanti bisa menyesuaikan isi dan formatnya seperti apa, tinggal dilihat apakah ada surat edaran Mahkamah Agung yang baru ataupun ada jurisprudensi di dalam terkait dengan surat kuasa. Nah, di dalam hal surat kuasa umum, teman-teman harus menyebutkan dulu di title-nya itu surat kuasa, kemudian menyebutkan identitas para pihak si pemberi kuasa. Misalnya di dalam hal pemberi kuasa adalah perseroan, teman-teman harus menyebutkan pengangkatan direksi itu berdasarkan RUPS, RUPS tahun berapa, kemudian kantornya ada di mana, kemudian apakah ada akta pendiriannya, kemudian apakah sudah terdaftar, apakah sudah dalam bentuk akta notaril, dan apakah perusahaan tersebut sudah memperoleh izin dari Kementerian Hukum dan HAM, yang sekarang hukum ya, di Dirjen AHU, apakah sudah terdaftar di sana. Itu harus disebutkan di bagian akhirnya agar menguatkan legal standing daripada si pemberi kuasa. Kemudian identitas teman-teman sebagai penerima kuasa. Dalam hal ini ya, nama teman-teman jika lebih dari satu, dituliskan lebih dari satu. Kemudian, kenapa kok di dalam kuasa kuasa umum ini ataupun surat kuasa non litigasi ini disebutkan khusus? Secara praktik ataupun kebiasaan ketika menggunakan surat kuasa umum itu biasanya mengatur hal yang sangat banyak dan sangat luas, sehingga di dalam praktik atau kebiasaan itu menggunakan kalimat khusus dalam hal mengatur hal-hal yang diatur secara spesifik di dalam surat kuasa umum. Kemudian misalnya di dalam hal ya mengurus harta waris, mengurus harta si prinsipal, itu misalnya mengurus pembayaran pajak, mengurus perbaikan rumah, kemudian mengurus bersih-bersih rumah dan sebagainya, itu dilakukan dengan surat kuasa umum. Atau di dalam hal misalnya teman-teman dimintain tolong untuk melakukan ataupun membuat somasi untuk pihak tertentu. Nah, teman-teman bisa menggunakan kuasa umum untuk dalam hal uh, dalam hal mewakili kepentingan prinsipal untuk mengajukan somasi tersebut. Nah, ini saya sudah berikan beberapa catatan. Jadi keterangan terkait dengan apa saja sih yang harus ada di dalam surat kuasa umum. Yaitu ya ada judulnya atau nomenklaturnya, kemudian identitas pemberi kuasa, nik, agama dan sebagainya itu disebutkan di dalam sini. Kemudian jika dia mewakili PT ya harus disebutkan PT-nya apa, kemudian ada identitas penerima kuasa, kemudian ada klausul kewenangan menghadap instansi dan pejabat, kemudian ada klausul pembatasan kewenangan di dalam hal
Misalnya saya kasih contoh tadi, misalnya pencantuman kalimat khusus dan dimuat di dalam tentang itu hanya pada hal-hal tertentu di sini. Kemudian masa berlaku surat kuasa. Memang tidak ditemukan uh, apa ya, secara umum ditemukan adanya pembatasan masa berlaku surat kuasa. Sebenarnya ini adalah bentuk antisipasi teman-teman ketika perkaranya terlalu lama dan teman-teman apa namanya tidak menyelesaikan permasalahan sesuai tepat waktu sehingga kuasanya itu ya nggak berlaku selamanya. Dalam hal ini misalnya sebagai advokat katakanlah, kalau tidak diberikan batasan jangka waktu, advokat tersebut bisa dilaporkan terhadap pelanggaran kode etik. Karena apa? Kuasanya masih berlaku kok kliennya dibiarkan tidak diurus gitu. Kok perkaranya nggak jalan-jalan? Ini juga memberikan warning terhadap kuasa hukum untuk segera menyelesaikan permasalahan hukum yang dialami oleh prinsipal tersebut. Jangan sampai berlarut-larut, memakan waktu bertahun-tahun, si prinsipal nggak mendapat kepastian, prosesnya sudah sampai mana, itu perlu juga dibatasi di dalam masa berlaku surat kuasa ini. Gitu. Kemudian, jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan saja. Oke, sekian. Kalau begitu penyampaian materi dari saya, jika ada pertanyaan ataupun diskusi dari teman-teman, silakan ditanyakan. Baik, Bapak, terima kasih kepada Pak Subhan telah menyampaikan materi dan kesulitan. Langsung saja kepada teman-teman, para peserta yang ingin bertanya, saya berikan kesempatan kepada para peserta boleh mengajukan diri dan menyampaikan pertanyaannya. Jadi, monggo, silakan Mas Fatir tadi. Mas Fatir, jika ada pertanyaan. Bu Dia, Ya, Pak. Untuk saat apakah ada? ini, Oke, baik. ya, untuk saat Belum ini ada ya saya Bu Dia? mengikuti dulu, Pak. Iya, Oke, karena baik. background saya bukan hukum, Pak. Background saya Ya, accounting. Cuman saya saat ini sedang kuliah kembali S1 Hukum, sehingga sedang memperbanyak pengetahuan tentang hukum, Pak. baik. Wah, bagus sekali Bu Dia punya semangat untuk kuliah lagi, untuk S1 lagi, menikmati 3 tahun setengah di kampus lagi ya Bu. Iya, Pak. Baik, nanti kalaupun ada pertanyaan dari teman-teman, entah nanti menghubungi apa Mas Najwa di moderator ataupun di kontak pribadi, monggo nanti apa namanya materinya akan saya berikan nanti ke moderator, nanti teman-teman bisa membaca ataupun melihatlah contoh-contoh sedikit saja dari surat kuasanya. Oke, baik. Kayaknya ada dari Mas Dimas. Ya, Bapak, mohon izin Monggo. katanya. Sebelumnya perkenalkan Bapak, saya mahasiswa baru angkatan 25 dari UIN Kalijaga. Iya, Eh, Kebetulan saya juga masih awam dalam dunia hukum, Bapak. saya Nah, juga masih pertanyaan awam kok, saya, Mas. ya, pertanyaan saya adalah,
apakah orang yang diberi kuasa itu wajib dari orang yang berlatar belakang pendidikan hukum atau bisa orang yang di luar pendidikan hukum? Itu pertanyaan pertama. Kemudian kedua, menyangkut tadi ketika pemberi kuasa dan penerima kuasa itu berbeda negara. Tadi kan disebutkan ketika pemberi kuasa dan penerima kuasa itu dari luar negeri itu bisa dilegalisir dari KBRI dulu kalau nggak salah. Nah, tapi masalahnya jika suatu negara itu tidak menjalin kerjasama antar negara, misal Indonesia dengan negara apa gitu yang tidak menjalin kerjasama antar negara. Nah, itu seperti apa, Bapak? Langkah-langkahnya untuk si pemberi kuasa dan penerima kuasa itu tetap sah gitu. Terima kasih, Bapak. Baik, yang pertama kalau misalnya siapa saja sih yang boleh menerima kuasa itu tidak harus orang hukum. Misalnya entah dari ekonomi, dari apapun latar belakang pendidikannya, itu tidak diwajibkan orang hukum saja. Cuman di apa kita sebenarnya uh, untuk surat kuasa secara lisan sebenarnya kita sering melihat misalnya di prakteknya itu misalnya makelar, misalnya teman-teman pengen ngurus pajak motor katakanlah, itu kan ada makelar-makelar tuh biasanya yang apa apa memberikan jasa di situ. Nah, itu adalah bentuk kuasa juga, tetapi dalam bentuk kuasa lisan. Misalnya teman-teman mengurus administrasi apa, kemudian menunjuk makelar. Nah, itu teman-teman memberikan kuasa sebenarnya dalam hal-hal sehari-hari yang kita tidak sadari. Nah, kalaupun dari teman-teman yang selain dari hukum, itu malah sangat dianjurkan untuk memahami surat kuasa agar apa? Teman-teman kalau punya masalah atau mewakili pihak keluarga atau teman-teman, ya teman-teman bisa memperoleh kuasa kuasa dari si pemberi kuasa gitu. Hanya saja kalau permasalahan surat kuasa itu di dalam proses persidangan itu diwajibkan advokat itu saja. Teman-teman uh, di luar praktisi yang dibolehkan atau di dalam perkara kepailitan misalnya itu wajib seorang advokat yang harus mewakili si prinsipal gitu loh. Dalam penanganan perkara sebenarnya kalau teman-teman di luar hukum bisa-bisa saja tetapi akan kewalahan sebenarnya di dalam penanganan perkaranya gitu loh. Yang diwajibkan itu hanya terkait dengan surat kuasa khusus saja, Mas. Kalau misalnya surat kuasa umum, perantara untuk mengirim somasi, bahkan Mas Dimas kalaupun diminta oleh temannya untuk, Dimas bantuin aku dong untuk somasi, misalnya temennya punya usaha dan kemudian apa barangnya itu belum dibayar, ya Mas Dimas bisa membuatkan somasi untuk si pihak yang belum membayar tadi itu dengan temannya Mas Dimas memberikan kuasa kepada Mas Dimas dalam bentuk surat kuasa umum. Seperti itu. Kemudian yang kedua, pertanyaannya bolehkah tadi warga negara asing menunjuk kuasa di Indonesia walaupun tanpa ada perjanjian dengan Indonesia? Dalam hal ini, mungkin yang dimaksud Mas Dimas adalah perjanjian ekstradisi antara negara Indonesia dan negara lain tersebut. Misalnya Turki tadi. Apakah ada perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Turki? Nah, permasalahan perjanjian ekstradisi itu adalah proses di dalam hukum pidana, di dalam proses penegakan pidana. Misalnya nih, terpidananya kabur ke Turki. Nah, untuk proses pengiriman si tersangka tersangka ini ke Indonesia itu memerlukan yang dinamakan perjanjian ekstradisi. Tetapi di dalam kasus perdata, misalnya contohnya tadi, misalnya kasus perceraian ataupun kasus wan prestasi, kemudian kasus bisnis lainnya, itu tanpa memerlukan yang namanya perjanjian ekstradisi tadi itu. Karena berkaitan dengan antara orang antara orang dengan orang, bukan antara
dalam ranah hukum publik. Kayak tadi kan kalau dalam hukum publik atau dalam kasus pidana itu diwajibkan adanya perjanjian ekstradiksi antara negara itu, tetapi di dalam kasus privat itu tidak diwajibkan harus adanya perjanjian ekstradisi itu, Mas. Untuk pertanyaan keduanya. Baik, Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Oke. Kalau kalau masih ada pertanyaan lagi ataupun Mas Dimas masih ada bingung ataupun cara ngomong saya terlalu cepat, ditanyakan lagi nggak apa-apa, Mas. Iya, Pak. Oke, Biasanya itu baik. umumnya surat kuasa itu dibuat berapa halaman, Pak? Atau tergantung kepentingan kita sebagai pemberi atau penerima kuasa? Nah, nanti berikan contohnya. Nah, sebenarnya untuk halamannya itu tidak ada, tetapi kayak tadi misalnya Mas Dimas memperoleh kuasa, yang wajib ada itu ya identitas pemberi kuasa, penerima kuasa, dan juga yang paling penting sebenarnya di tentangnya itu. Jadi misalnya ini di dalam hal tentang misalnya tentangnya itu harus disebutkan misalnya tentang mewakili pemberi kuasa di dalam mengurus harta warisan katakanlah. Nah, harta warisannya itu harus disebutkan. Harta warisannya apa saja? Poinnya satu, dua, tiga, empat. Itu disebutkan semua harta warisannya di situ. Dan kemudian ahli warisnya siapa aja? Itu disebutkan semua di dalam bagian tentang ini. Itu harus lengkap karena dia harus memenuhi yang namanya unsur subjek dan unsur objeknya tadi itu. Bendanya apa, pihaknya, subjeknya siapa saja. Itu harus disebutkan secara lengkap. Jika misalnya ahli warisnya ada yang kurang satu, nah surat kuasa yang diterima oleh Mas Dimas tadi itu bisa saja dibatalkan ataupun dieksepsi oleh pihak lawan sebagai cacat formil di dalam surat kuasa yang disusun. Misalnya kalau Mas Dimas ditunjuk oleh saudara atau siapa untuk mewakili di dalam persidangan gitu. Untuk itu Mas Dimas. Jadi tidak ada batasan halamannya, tetapi unsur-unsur 5 unsur tadi itu harus terpenuhi di dalam pembuatan surat kuasa. Itu saja patokannya. Baik, Bapak. Terima kasih atas jawabannya. Baik. Terima kasih Mas Dimas. Mas Naswa, kalau udah nggak ada pertanyaan, biar nggak terlalu lama mungkin. oke, baik. Terima kasih kepada Pak Subhan atas materi yang telah disampaikan serta contoh surat kuasanya. Mungkin dari teman-teman masih ada yang ingin bertanya? Jika tidak ada, bisa kita lanjutkan ke materi kedua. Baik, saya izin matikan kameranya ya Mas. Baik, Bapak. Ya, mungkin Terima saya kasih. sama-sama Bapak. Terima kasih. Mungkin dari para peserta masih ada yang ingin bertanya? Oh, dicukupkan saja. Oke, baik. Langsung saja kita cukupkan. Selanjutnya materi tentang penyusunan surat somasi yang akan disampaikan oleh pemateri kedua, yaitu Bapak Imam Dinata. Mungkin waktu dan tempat saya persilakan untuk menyampaikan materi terkait penyusunan surat somasi. Baik, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Mas sekalian, Pertama tidak kelihatan juga pas dicek. rekan saya, Pak Subhan, yang sangat komprehensif tadi membahas surat kuasa sebagai legal standing. Kita mewakili orang atau klien tersebut. Nah, sekarang kita akan sedikit mengupas atau membahas terkait masalah surat somasi atau somasi. Nah, oke, next Mas.
Aswan. Oke. Eh, kita akan mengawali pembahasan tentang surat somasi ini dengan pendahuluan arti dan tujuan somasi agar kita ada gambaran terkait surat somasi yang akan kita buat nanti. Nah, somasi itu timbul karena pertama hak yang dilanggar. Hak apapun, hak hukum kita dilanggar oleh seseorang. Kemudian ada kesepakatan yang belum dipenuhi. Dan atau yang ketiga ada prestasi yang belum dilakukan oleh yang tersomasi atau penerima somasi nanti. Nah, tiga hal inilah lahirlah sebuah surat somasi, pembuatan somasi, pengirim dan penerima somasi karena ada uh, permasalahan tersebut secara penyelesaian secara non litigasi atau di luar pengadilan. Nah, karena bidang keilmuan, maka ada semua hal itu ada istilah, ada pengertiannya. Nah, somasi dalam bahasa Belanda dikenal dan ditulis dengan tulisan somatie. Dan juga ada istilah lain yang dikenal juga dengan legal notice. Kalau diartikan dalam bahasa kita, itu berarti teguran atau peringatan hukum resmi. Jadi somasi ini merupakan teguran atau peringatan hukum yang resmi yang diungkapkan oleh yang mau melakukan somasi. Seperti itu. Disampaikan secara tertulis. Jadi somasi itu harus tertulis, kemudian sifatnya itu resmi sebagai bukti untuk kita melangkah dari proses hukum yang lebih jauh atau ke proses litigasi. Nah, tujuan somasi itu agar penerima somasi tersebut berbuat sesuatu ataupun menghentikan sesuatu. Berbuat sesuatu yang kita tuntut dalam somasi ataupun dengan perbuatan orang tersebut yang kita somasi itu kita ingin berhenti melakukan hal tersebut tergantung dari macam somasinya. Namun pada poin utama somasi itu adalah menuntut seseorang yang akan disomasi itu berbuat sesuatu atau menghentikan sesuatu serta memberikan kesempatan bagi penerima somasi untuk memperbaiki diri atas kelalaiannya, atas kesalahannya, agar memiliki itikat baik. Di mana somasi ini umumnya dilakukan 1-3 kali. Dengan jangka waktu tergantung dari kondisi atau jarak dengan antara pemberi somasi atau pengirim somasi dengan penerima somasi yang secara umum itu antara satu somasi dengan somasi yang lain itu 3 hari sampai 7 hari, baik itu kalender kerja ataupun tanpa menyebutkan kalender kerja. Nah, seperti itu. Kemudian next Mas Soal. Halo, apakah suara saya terdengar? Oke. Dengar Pak. Baik, baik. Sekarang kita akan membahas dasar hukum somasi. Karena kita mengetahui sesuatu harus ada dasarnya. Orang hukum itu nggak boleh gampang dibodohin. Harus ada dasarnya. Kita melangkah, kita melakukan sesuatu, membuat sesuatu itu harus mengetahui dasarnya.
apakah dibenarkan atau tidak. Nah, dalam konteks somasi ini dikenal dalam KUH Perdata, terkhusus atau ketentuan dalam buku 3 tentang perikatan pada pasal 1238 dan pasal 12343. Nah, di dua pasal inilah yang akan nanti membahas terkait somasi. Kalau di pasal 1338 itu kita bisa tarik kesimpulan atau makna yang tersimpan dalam pasal tersebut bahwa seseorang baru dikatakan atau bisa kita somasi apabila seorang itu dikatakan lalai. Nah, dikatakan lalai itu harus pakai surat somasi terlebih dahulu atau peringatan hukum. Nah, sedangkan pasal 1243-nya kita bisa menuntut ganti rugi atas perbuatan yang tersomasi tadi apabila sudah melayangkan somasi pertama. Bisa dikatakan untuk menuntut ganti kerugian. Nah, dari sini kita ada gambaran bahwa somasi itu dikenal dalam perkara perdata, terkhusus dalam kaitannya wan prestasi. Jadi kalau wan prestasi itu sebuah perjanjian, perikatan, kemudian ada salah satu pihak yang mengingkari janji, tidak melakukan prestasinya, maka itu lahir dari perjanjian. Berbeda dengan perbuatan melawan hukum yang ada ketentuan aturannya, kemudian dilanggar. Itu perbedaan antara wan prestasi dan PMH. Nah, karena dasarnya prestasi ini awalnya dikenal dalam dunia wan prestasi, hukum perdata, maka kita akan membahas